Selamat datang pada segmen kontroversi dan toleransi yang disingkat kok. Pada episode kelima ini, kita akan mengulik suatu paradigma dan fakta tentang eksistensi Anda di semesta ini sebagai kiper ikan cana, dan status ikan-ikan cana yang menjadi peliharaan Anda. Benarkah jika Anda sebetulnya tidak pantas menjadi kiper ikan? Mengapa ikan cana akan agresif jika melihat bayangannya di kaca? Semua akan kita kupas di video ini. Simak hingga selesai dan silahkan tersinggung setelahnya. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup yang paling umum digunakan, seperti yang dikembangkan oleh Carl Linnaeus, Anda sebagai manusia dengan nama ilmiah Homo sapiens, termasuk dalam kingdom Animalia alias dimasukkan dalam dunia hewan. Kingdom Animalia adalah salah satu dari 5 kingdom dalam taksonomi biologis, yang juga mencakup kingdom lain seperti plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, mikroorganisme protista, dan makhluk hidup uniseluler Monera. Anda diklasifikasikan ke dalam kingdom Animalia alias dunia hewan karena memiliki karakteristik yang umum dengan hewan ataupun binatang lainnya, seperti memiliki sel-sel eukariotik dan tidak memiliki dinding sel yang kaku seperti tumbuhan. Selain itu, sama seperti kebo, beruk, dan celeng, Anda juga memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif, memiliki sistem saraf yang kompleks, dan bergantung pada makanan organik lainnya untuk memperoleh energi. Meskipun Anda memiliki karakteristik dan kemampuan yang unik, termasuk kecerdasan tinggi dan kemampuan berbahasa, Anda tetap dan masih diklasifikasikan ke dalam kingdom dunia hewan berdasarkan persamaan struktural dan fungsional dengan binatang lainnya. Jadi jangan ragu untuk menerima kenyataan jika Anda pada dasarnya juga adalah hewan, yang dalam konteks klasifikasi biologis dan taksonomi, kedudukan Anda setara dengan cana maru, ikan lele, bahkan bekicot ataupun ulat bulu. Jika cana yang Anda pelihara masuk dalam ordo Anabantiform, maka Anda sebagai Homo sapiens termasuk dalam ordo Primata, yang juga mencakup simpanse, gorila, orangutan, dan lemur. Anda memiliki ciri-ciri khas primata, seperti memiliki anggota tubuh yang fleksibel, memiliki otak yang besar, memiliki kemampuan penglihatan stereoskopik, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan alat. Meskipun Anda memiliki kemampuan berpikir tentang cara merawat maru, membeli, menjual atau mungkin menyiksanya, Anda tetap memiliki dasar biologis yang sama dengan ikan cana ataupun binatang lainnya dalam kingdom Animalia. Lantas, layakkah Anda yang merupakan hewan justru memelihara hewan lainnya? Anda sebagai Homo sapiens tentu memiliki kesadaran akan eksistensi Anda di dunia ini. Tapi bagaimana dengan ikan cana? Apakah ikan ini juga menyadari jika dirinya ada? Sebenarnya, pertanyaan apakah ada binatang yang menyadari keberadaan dirinya adalah topik yang masih aktif dibahas dalam ilmu pengetahuan dan filosofi. Kehadiran kesadaran dan kemampuan untuk menyadari diri sendiri merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk diukur atau diidentifikasi pada hewan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mempelajari kesadaran diri pada binatang, dengan menggunakan tes yang dikenal sebagai tes cermin. Tes cermin, juga dikenal sebagai tes pengenalan cermin, merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari kemampuan hewan untuk menyadari keberadaan diri mereka sendiri. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh psikolog Julian Huxley pada tahun 1959 dan telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang kesadaran diri pada hewan. Binatang yang akan diuji diberi tanda yang tidak dapat dirasakan oleh binatang tersebut, biasanya menggunakan tinta yang tidak berbau dan pewarnaan khusus. Tanda tersebut biasanya ditempatkan pada bagian tubuh yang tidak dapat dengan mudah dijangkau, misalnya pada area wajah atau tubuh bagian atas. Kemudian sebuah cermin ditempatkan di depan binatang yang sedang diuji. Pada awalnya, binatang mungkin akan menunjukkan perilaku investigatif seperti mencium atau menyentuh cermin, mengamati refleksi mereka sendiri, ataupun melakukan gerakan-gerakan lain yang tidak biasa. Jika binatang memiliki kesadaran diri dan menyadari bahwa refleksi di cermin adalah dirinya sendiri, maka binatang tersebut diharapkan akan merespons tanda yang ditempatkan pada tubuhnya. Mereka mungkin akan menggunakan gerakan tangan atau kaki untuk mencoba menghilangkan tanda, atau mereka mungkin akan mengeksplorasi tubuh mereka sendiri dengan cara yang tidak biasa untuk mencari tanda tersebut.
Tes cermin ini dianggap sebagai indikasi kemampuan binatang untuk menyadari keberadaan diri mereka sendiri karena mereka harus membuat koneksi antara refleksi di cermin dengan tubuh mereka sendiri dan memahami bahwa tanda yang terlihat di refleksi adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Hasil dari tes cermin ini telah menunjukkan, selain Anda Homo sapiens, setidaknya ada 9 spesies lain seperti simpanse, bonobo, gorila, orangutan, lumba-lumba hidung botol, gajah Asia, murai Eurasia, dan Labroides dimidiatus alias ikan dokter, yang mungkin memiliki kemampuan untuk menyadari keberadaan diri mereka sendiri. Jadi, Anda dengan cana maru yang Anda pelihara memang memiliki sedikit perbedaan, di mana ikan cana tidak menyadari akan eksistensinya. Oleh karena itu, cana maru akan flaring jika melihat bayangannya di cermin karena ia tidak menyadari akan eksistensi dirinya sendiri. Cana maru akan mengidentifikasi bayangan itu sebagai individu lain. Mungkin karena hal inilah secara tidak sadar Anda sebagai hewan merasa memiliki hak untuk memelihara hewan lainnya. Ada fakta menarik yang perlu Anda ketahui. Ternyata Anda sebagai manusia, masih bersaudara dengan cana maru, bekicot, ubur-ubur, kangkung, bawang bombay dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, karena miliaran tahun yang lalu kalian semua memiliki leluhur yang sama yaitu bakteri pemakan belerang. Meski kemudian juga lahir pemahaman lain jika manusia bersaudara dengan vas bunga, gentong air, genteng dan batu bata, karena sama-sama terbuat dari tanah liat.